Ini udah bisa direkam ya, Mas Kata ya? Oke. Saya record dulu. Heeh. Hasilnya IFRS 2. Ini dari IFRS 2. Eh, yang pertama pengungkapan terkait Ini iklim. belum belum apa belum share? Kamu belum share screen? Oh, sorry Bu. Saya belum share screen. Sebentar. Silakan. Kasih selamat malam, Bu. Ini saya akan menjelaskan terkait IFRS 2, pengungkapan terkait iklim. Dari IFRS 2 S2 ini, pengungkapan terkait iklim, itu ada apa? Bertujuan untuk mengadopsi rekomendasi TCFD, bertujuan memenuhi kebutuhan informasi investor, terus digunakan bersamaan dengan IFRS 1, lalu mengharuskan pengungkapan informasi material tentang resiko dan peluang terkait iklim, termasuk resiko fisik dan transisi. Yang terakhir, mewajibkan pengungkapan spesifik industri dengan panduan berbasis standar SASB. Ada lagi informasi iklim yang material memungkinkan investor menilai dampak risiko dan peluang terkait iklim terhadap kinerja dan prospek perusahaan, lalu memahami strategi dan respon perusahaan terhadap risiko iklim, termasuk rencana transisinya, lalu ada mengevaluasi kemampuan adaptasi perusahaan terhadap risiko dan peluang iklim, memahami risiko dan peluang iklim dalam rantai nilai perusahaan. IFRS S2 harus diterapkan bersamaan dengan IFRS S1. IFRS S1 menetapkan konsep utama seperti informasi yang terhubung, rantai nilai dan risiko serta peluang kelanjutan, dan iklim yang harus dilaporkan. Memberikan panduan penting tentang penilaian materialitas, menerapkan karakteristik kualitatif dari informasi yang harus disediakan, misalnya relevan dan presentasi yang setia. Menetapkan persyaratan pelaporan seperti entitas pelapor, waktu dan lokasi pelaporan, koneksi dan perbandingan dalam pelaporan, lalu penanganan perubahan estimasi dan kesalahan pengungkapan penilaian, asumsi dan estimasi, persyaratan agregasi dan disagregasi, pengecualian tengah peluang yang sensitif secara komersial, serta interaksi dengan hukum dan regulasi. Ada pengungkapan utama yaitu strategi, efek keuangan saat ini dan masa depan, ketahanan terhadap iklim, emisi GRA skop 1-3, pengungkapan berbasis industri, target terkait iklim. Untuk ketahanan iklim, ketahanan strategi dan model bisnis, perusahaan terhadap perubahan, perkembangan, dan ketidakpastian terkait iklim, penilaian ketahanan iklim, input dan asumsi sama yang digunakan dalam analisis skenario. Untuk analisis iklim, untuk ketahanan iklim analisis skenario, itu perusahaan perlu menggunakan analisis terkait iklim saat melaporkan ketahanan iklim. Lalu panduan mewajibkan metode analisis skenario yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Penggunaan semua informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Emisi gas rumah kaca atau GK, pengungkapan emisi absolut bruto skop 1, skop 2, dan skop 3 perusahaan diukur sesuai dengan GHG, protokol corporate standar, lalu pengungkapan tentang bagaimana dan mengapa perusahaan menggunakan asumsi dan teknik estimasi tertentu untuk mengukur emisi GLK dan perubahan yang dilakukan. Contohnya skop 1 emisi langsung, skop 2 emisi tidak langsung dari energi yang dibeli dan dikonsumsi perusahaan. Skop 3 semua emisi tidak langsung lainnya yang terjadi dalam rantai nilai perusahaan. Untuk emisi skop 3 atau yang dibiayai, perusahaan dengan emisi yang terkait dengan investasi atau untuk pembiayaan lain wajib melaporkan emisi yang dibiayai. Berlaku untuk perusahaan di bidang manajemen aset, bank komersial, dan asuransi.
untuk persyaratan spesifik industri, pengungkapan spesifik industri penting karena yang pertama itu ada isu keberlanjutan yang relevan, berbeda-beda antara industri. Investor menganalisis perusahaan dan portofolio berdasarkan industri. Perusahaan dapat fokus pada pelaporan yang lebih sesuai dengan bisnis mereka, mengurangi biaya, dan meminimalkan informasi yang tidak relevan dengan fokus pada informasi yang penting. IFRS S2 mewajibkan pengungkapan spesifik industri. Namun, metrik berbasis industri yang disediakan bersifat panduan ilustratif, kecuali untuk informasi tentang emisi yang dibiayai, yang wajib diungkapkan. ISSB berencana menjadikan matriks berbasis industri sebagai persyaratan wajib di masa depan tergantung hasil konsultasi. Panduan aplikasi IFRS S2. Panduan itu meliputi penerapan analisis skenario untuk menilai ketahanan iklim, pengukuran skop 1-3, serta kerangka kerja untuk pengukuran skop 3, pengungkapan informasi terkait emisi yang dibiayai, pengungkapan informasi terkait kategori matriks lintas industri, lalu pengungkapan target terkait iklim, contoh pengungkapan informasi emisi GRK dengan prinsip agregasi dan disagregasi IFRS S1. Terakhir, panduan berbasis industri untuk mengidentifikasi pengungkapan yang sesuai dengan model bisnis dan aktivitas di ilustrasi tertentu. Terakhir, tentang IFRS 2, akses standar ISSB hari ini, standar ISSB dapat diakses secara langsung melalui situs resmi untuk pendukung penerapan pengungkapan berkelanjutan dan iklim. Ini Bu contoh link perusahaan yang sudah menerapkan IFRS 2. Apa aja tuh contohnya? Ada Sido muncul Ya, ya, BNI. BNI. Oke. Kemudian tuh yang atas apa tuh? PGN. PGN gas ya? Iya. Terus gas negara, oke. Jadi itu udah selesai ya? Udah Bu. Oke. Jadi kan cukup jelas lah ya kalau kenapa kita mesti mengetahui tentang IFRS S1 dan S2 ini terkait dengan keberlanjutan dari suatu usaha terkait dengan perubahan iklim tadi ya. Iya Bu, betul. Nah, jadi sampai batas mana perusahaan itu mampu bertahan terhadap perubahan iklim. Kalau misalnya dia tidak terpengaruh ya berarti kan dia tetap bisa menghasilkan ataupun produknya tetap diperlukan gitu. Atau justru ada perusahaan yang memang memproduksi yang untuk perubahan iklim. Misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk dia bisa bertahan dengan iklim tersebut berarti kan ada biaya-biaya yang mesti dia keluarkan. Nah, itu juga yang mesti diungkapkan ya. Teknik-tekniknya apa dia bisa bertahan seperti itu. Kemudian kalau memang misalnya kayak perusahaan ambil contohnya sederhana ya, misalnya payung ataupun misalnya jas hujan gitu, justru perusahaan tersebut senang kalau misalnya musim hujan gitu kan ya. Nah, banyak yang cari. Itu contoh yang sederhana kalau terkait dengan memang perubahan iklim. Atau kalau misalnya musim panas tentu ada perusahaan yang memang pas, perusahaan minuman mungkin atau gimana. Nah, itu ada seperti itu. Nah, cuma yang jadi masalah perusahaan-perusahaan yang rentan dengan perubahan iklim. Nah, mereka harus bisa bertahan. Nah, untuk bertahan itu mereka harus biasanya akan menambah biaya. Nah, itu biayanya dialokasikan kemana kan seperti itu ya keberlanjutannya. Oke, jadi kemarin kan Maria dan Dila kan sudah membuat soal. Ya. Ya, nah jadi soalnya itu sudah saya gabung, soalnya Maria dan Dila, saya gabung, saya jadikan hanya 50 soal. Tetapi dua-duanya kan belum ada yang memasukkan soal tentang IFRS S1 dan S2 ini ya. Jadi saya tambahin
ada soal tentang IFRS S1 dan S2. Pilihan gandanya ada. Nah, ini ngelihatnya dari PPT ini aja gitu ya. Sama yang materi yang pernah saya berikan penjelasan. Nah, 50 itu kurang lebih yang 10 tentang IFRS S1 dan S2. Nah, yang 40 itu soalnya Dila sebagian, soalnya Maria sebagian. Jadi nanti Maria minta apa tuker-tukeran aja sama Oke. sama Dila ya Ya. supaya tahu. Saya nggak dari mana, saya ngambil dari situ, hanya ada tambahannya IFRS sekitar 10 soal. Nah, ini dari sini ya, dari PPT ini. Seperti itu soalnya. Oke. Paling Oke, tidak Bu. sekarang Maria sudah jelas ya bahwa ada IFRS S1 dan S2 yang mengharuskan informasi mengungkapkan informasi tentang adanya peluang ataupun risiko-risiko terkait dengan iklim ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, Maria? Jauh ini cukup. Cukup ya. Itu Ya. sudah direkam, nanti tolong di-upload ya. Oke, baik, Bu. Ya, oke. Baik, kalau sudah cukup, tolong nanti tuker-tukeran soal sama Dila ya. Ya, Oke. baik, Bu. Sampai di sini dulu cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan lulus semua. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ya, izin Terima Li. kasih. Ya, Ya, Bu. mari.